warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Siapa lagi? Ayah Kusuma aja. Yang ayah hadir. Sebelumnya kita berdiri dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dua, satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebanggaan
Sembari nunggu, sambil kita Siapin bumbu. menyiapkan bumbu ke dalam piring atau mangkok. Terus habis itu setelah minyak matang, terus kalau misalnya Indomie, mie ini deh, mie kuah deh, gimana? Masukkan mie beserta kuahnya, tuang ke dalam. Sudah jadi? Tinggal tambah topping sesuai selera. Nah, sekarang sebetulnya tahapan-tahapan tadi itu sudah termasuk ke dalam coding. Tahapan-tahapan membuat Indomie itu sudah termasuk ke dalam coding. Kita belajar dulu tentang coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KKA. Jadi singkatan dari KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Yang pertama, materi tentang pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mempelajari materi pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional. Lalu peserta didik dapat menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, sebelumnya, pernahkah kamu mengalami kesulitan mengatur jadwal belajar? Pernah nggak? Bagaimana kalau kita membuat solusi dengan komputer atau robot pintar? Kamu misalnya susah nih ngatur jadwal belajar. Contoh satu pelajaran itu ada satu hari itu ada 5 pelajaran yang harus kamu hafalkan, yang harus kamu pelajari. Nah, bagaimana mungkin nggak dalam satu hari itu kamu merangkum 5 mata pelajaran? Tidak. Biasa kamu bisa membuat solusi dengan bantuan komputer atau robot pintar. Ya. Apa yang bisa dilakukan AI untuk membantu pekerjaan manusia? Ya. Lalu, pernahkah kalian mengalami kesulitan saat mencari jalan tercepat menuju sekolah? Kamu misalnya mau naik sepeda nih, ya? Otomatis kalau naik sepeda cari jalan yang lebih aman atau cari jalan yang tidak banyak kendaraan berlalu lalang, betul? Betul. Ya. Nah, kamu biasanya kadang suka mikir, mana ya? Ya kan? Iya. Karena sebetulnya sebelumnya kamu belum pernah lewat jalan itu, ya. Nah, bagaimana biasanya kalian mencari solusinya? Bisa dengan Google Maps, ya. Bisa juga dengan GPS, ya. Nah, jika kalian lupa membawa bekal makan siang, apa yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Bisakah komputer membantu mengingatkan kalian? Misalnya kamu buru-buru, pagi-pagi bangunnya telat, ya. Sedangkan di meja makan sudah disiapkan sarapan untuk dibawa ke sekolah. Nah, karena kalian buru-buru, ya, nggak sempat tuh melihat ke meja makan. Nah, kamu bisa menghubungkan dengan penggunaan alarm atau sistem pengingat berbasis AI. Ya, pakai alarm. Kalau alarm misalnya disetel jam 6, tanda pengingatnya memasukkan kotak bekal ke dalam tas. Bunyi itu alarm. Ingat nggak kamu kalau begitu? Ingat. Ya kan? Bisa menggunakan bantuan AI. Lalu, apa yang biasanya kalian lakukan jika lampu di rumah mati tiba-tiba? Apakah teknologi bisa membantu mengatasi masalah itu? Bisa nggak? Pakai apa? Bisa pakai setan HP. Bisa lagi apa? Pakai
lampu apa? Ada lampu yang dia emergency. Jadi ketika lampu yang biasanya pakai listrik itu mati, dia otomatis akan akan hidup atau akan terus hidup, tidak akan mati. Ya, karena lampu emergency. Bisa dipakai smart home atau sensor otomatis, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Coding adalah proses menulis instruksi atau perintah untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Singkatnya, coding itu perintah yang harus dikatakan untuk si komputer ini bekerja. Ya, perintah kita kepada komputer itu namanya coding. Coding itu perintah kita untuk komputer. Komputer tanpa perintah kita bisa jalan sendiri nggak? Enggak, ya kan? Kayak ini sekarang nih, ibu gerakin ini gerak sendiri nggak? Tidak, tetap harus ibu pencet. Tapi dia sudah tahu kalau dipencetnya ke kanan, dia harus bergerak ke kanan. Kalau dipencetnya ke kiri, dia harus bergerak ke kiri. Jadi dia sudah tahu, sudah bisa. Tapi tetap harus dengan perintah manusia. Lalu apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial atau AI? Nah, kemampuan komputer atau mesin untuk meniru cara berpikir dan belajar dari manusia. Kamu contohnya seperti ChatGPT, tinggal masukin soal, ketemu jawabannya, malah lebih pintar dari kamu, betul? Betul. Ya, di Google kamu cari apapun ada semua, betul? Nah, jangan kamu pikir si komputer ini pintar sendiri. Sebelumnya dia sudah disetting oleh penciptanya. Kalau misalnya nih dikasih tahu nih, kalau ada yang nanya seperti ini, jawabnya begini ya. Jadi dia pintar, makanya di situ dibilang meniru cara berpikir dan belajar manusia. Jadi sudah di-set, sudah diprogram oleh si pencipta tersebut, disetting. Kalau ada yang nanya begini, kamu jawabnya gini. Udah diajarin sebelumnya dia, nggak langsung otomatis pintar. Berarti secara garis besar yang pintar itu siapa? Manusianya, tetap manusia yang lebih Pintar. ya. Jadi jangan ketergantungan. Boleh menggunakan tapi tidak berlebihan. Masih harus disaring lagi. Nah, ada contoh masalah sehari-hari yang dapat dipecahkan dengan coding dan AI. Masalahnya yang pertama, kalau sulit bangun, solusinya apa? Berarti pakai apa? Setel alarm. Disetel jam segini, dia bunyi. Ya. Ada yang bunyinya juga sampai bisa kita variasikan. Pakai suara kamu sendiri atau pakai suara mama kamu. Bangun, gitu kan? Itu dari alarm ya. Kemudian kalau lupa jadwal pelajaran, pakai apa? Nah, kamu lupa nih jadwal pelajaran, kamu setting pakai aplikasi yang ada di handphone. Oh, hari Senin nih jadwalnya ini, hari Selasa jadwalnya ini, dan yang lainnya. Atau kamu
yang satu ada tugas kelompok, yang satu ada hafalan surat-surat, ada lagi hafalan perkalian. Banyak tuh, ya kan? Ya. Nah, kita gunakan berpikir komputasional ini. Mana yang lebih dulu permasalahan yang harus kita selesaikan? Kamu pilih dulu nih, mana yang dekat jaraknya? Ya, mana yang dekat jaraknya? Nah, itulah yang diselesaikan terlebih dahulu. Dan mana yang lebih mudah, itulah yang diselesaikan terlebih dahulu. Jadi nggak mumet di kepala. Ya, ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Untuk semua orang bermanfaat. Nah, ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Jadi dekomposisi ini proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya apa? Agar masalah tidak terlihat. Melakukan dan bisa diselesaikan satu per satu. Seperti yang tadi Ibu bilang. Ya. Contoh, kamu misalnya mau membersihkan rumah nih. Bersihkan rumah, kamu mau mulai dari mana dulu? Bingung kan? Ya. Nah, kamu lihat dulu yang pertama apa dulu biasanya kalau bersihin rumah? Merapikan barang-barang yang berantakan dulu. Mungkin nggak nih barang-barang masih berantakan udah kamu sapuin? Enggak kan? Otomatis dibersihkan dulu nih, dirapikan dulu barang-barang yang berantakan. Setelah itu diapain lagi? Baru disapu. Habis disapu baru udah bersih. Ya, jadi pemecahan masalah yang satu, pemecahan masalah yang besar kamu bagi menjadi masalah kecil. Ya. Nah, contoh masalah besarnya membuat nasi goreng. Contoh, membuat nasi goreng kamu belum tahu nih, belum kepikiran nih. Bikin nasi goreng itu pertama ngapain dulu? Apa langsung masukin isi nasi, dioseng-oseng, atau masukin apa dulu, ya kan? Kamu pecahkan dulu nih. Oh, yang pertama itu berarti menyiapkan dulu bahan-bahannya nih, kayak potong bawang merah, potong bawang putih, potong cabai kalau mau pedas, ya. Terus setelah itu ngiris bumbu, kemudian menggoreng telur dulu digoreng. Habis telur digoreng, tumis bumbu. Habis tumis bumbu diapain lagi? Campur semua bahan, kemudian masak. Udah selesai. Ya kan? Ya. Jadi dekomposisi ini apa? Dekomposisi ini apa? Bagi masalah besar kamu bagi ke masalah kecil. Ya. Lanjut, pengenalan pola. Kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama.
algoritma ini hasil dari yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Dekomposisi. Dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang terakhir algoritma. Nah, jadi algoritma ini hasil akhir dari yang ketiga tadi. Ya, ciri algoritma yang baik itu urutannya jelas urutannya. Kayak tadi mau masak nasi goreng, berarti pertama harus masukkan dulu telur dulu digoreng, terus baru menumis, ya nggak? Iya. Ya, coba kalau nasi dulu terus masukin dulu telur, bau amis nggak? Bau. Kemakan nggak nasi gorengnya? Ya, jadi harus urutannya harus Benar. benar, kemudian tidak ambigu atau tidak memiliki arti ganda. Ya, arti ganda itu maksudnya kamu sebetulnya mau menggoreng apa mau menumis? Ya kan? Jangan dua-duanya kamu ini goreng kok. Coba perbedaan menggoreng sama menumis. Kalau goreng minyaknya banyak, kalau tumis minyaknya dikit. Ya, bingung dah tuh. Kok minyaknya banyak padahal mau numis bumbu buat nasi goreng. Ya kan? Kemakan enggak? Jadinya nasi goreng bener nasi goreng kering jadinya. Digoreng bener. Bukan ditumis. Ya enggak? Ya. Ya, pasti berhenti setelah masalah selesai. Setelah rangkaian masalah tadi sudah dikerjakan, sudah dilalui, selesai nggak masalahnya? Selesai. Jadi si algoritma ini di akhir. Ya. Contohnya resep masakan, petunjuk perakitan mainan. Nah, kamu pernah main Lego? Pernah. Di Lego itu biasa suka dikasih ini ya, tata cara buat ininya. Iya. Tata cara buat masangnya. Iya. Ya kan? Nah, ini masuk ke algoritma. Setelah kamu ngikutin cara itu, ternyata betul nih. Ada nggak yang ngasih caranya salah? Pas kamu sepasang, lah kok nggak jadi begini, beda? Ada nggak? Kalau seperti itu, berarti yang salah siapa? Orangnya yang masak yang tidak mengikuti tata cara yang benar. Terus resep masakan, ada ngikutin resep masakan, tapi cobain, keasinan. Yang salah siapa? Iya, nggak salah resepnya mah, ya nggak? Iya, ya. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari ada di komposisi itu mencari materi. Cari materi nih, kamu kayak di kemarin di IPAS. Materi apa pertama? Rangka. Kalau rangka ya cari rangka dulu. Nggak usah cari organ yang lain dulu. Ya nggak? Iya. Kalau rangka yang fokus di rangka dulu. Nggak usah kamu cari-cari penasaran organ-organ lain. Itu nanti ada di bagiannya sendiri. Ya. Kemudian membuat slide presentasi seperti ini. Ya. Lalu mendesain tampilan slide. Mendesain nih supaya menarik desain presentasinya. Kemudian membagi tugas setiap kelompok. Pengenalan pola pembuatan setiap slide itu. Nah, kalau contoh dari pengenalan pola tadi, kalau di dalam slide kamu mau isi apa aja slide itu? Ada judulnya dulu. Seperti tadi Bu Guru ada judulnya nggak? Ada. Nah, kemudian ada gambarnya. Lalu ada poin-poin penting. Jangan karena kalau presentasi ini hanya poin-poin penting yang diambil.
jadwalnya belajar matematika. Hari Selasa itu jadwalnya belajar IPAS dan yang lainnya. Seterusnya ya. Itu namanya algoritma. Manfaatnya apa sih, Bu? Apa manfaatnya? Melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Kamu jadi bisa apa? Menyelesaikan masalah dengan mudah. Enggak ngejelimet. Iya enggak? Iya. Ya. Kemudian membantumu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Membuatmu menjadi pemecah masalah atau problem solver yang lebih baik. Misalnya, kamu udah mentok, punya masalah, mentok. Gimana caranya? Kadang kalau punya masalah kan suka nge-blame otaknya, ya nggak? Iya. Kamu minta solusi temenmu. Siapa tahu dia punya solusi. Karena ketika mencari solusi itu harus dengan pikiran yang tenang. Ya. Terus meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Ini juga bisa meningkatkan kreativitas kamu. Ya. Terus menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika nanti di masa depan. Ada orang-orang pencipta robot, betul? Emang disangka nyiptain robot gampang? Tidak. Yang kayak kamu mainan, ini nyiptain apa tak? Mainan gangsing-gangsingan itu, main. Butuh waktu enggak? Butuh. Butuh biaya enggak? Butuh. Butuh teknik? Butuh. Ya enggak?
Kasih pinjam tuh yang belakang. Biar cepat. Jangan lupa. Ayo Putih, itu biasa. Praktis. Ditulis satu mana, dua mana, tiga mana, empat mana. Dinomerin. Yang cara membuat jus mangga dikasih nomor di bulatannya. Urut sampai urutan.
Gunakan gerakan memutar. 4. Ikat permukaan gigi bawah. 5. Ikat permukaan gigi atas. 6. Bersihkan bagian lidah. 7. Berkumur dengan air. 8. Detik mandi seminggu hingga bersih. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat kupas mangga dan potong-potong buahnya. Masukkan potongan mangga ke dalam blender. Tambahkan air matang dan gula pasir ke dalam blender. Blender semua bahan larut dan tercampur rata. Tambahkan es batu untuk membuat jus lebih segar. Tuangkan jus ke dalam gula dan siap diminum. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat jus mangga tersebut? Siapkan blender dan bahan-bahan untuk memotong buah. Siapkan buah yang mau dipotong atau dikupas. Tuliskan apa saja manfaat dari minum jus mangga. Menyehatkan tubuh, membantu menyegarkan tubuh.
kedua, lanjut dengan gerakan berturut. Yang ketiga, gunakan gerakan mengikat. Yang keempat, mengikat memutar gigi bawah. Yang kelima, ikat permukaan gigi atas. Yang keenam, bersihkan bagian bibir. Yang ketujuh, menjemur dengan air. Yang kedelapan, mandi dengan gigi yang bersih.
Ya.